يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مطوّل الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار. نحمده نستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Atas limpahan rahmat itulah menghadirkan kita di tempat yang mulia dan waktu yang mulia, karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqamah di dalam jalan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada masa dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, Rasul berdakwah di kalangan para sahabat. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang tertarik dengan ajaran Islam bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal ini seorang budak dari Habasyah yang sekarang Ethiopia. Jadi orang Ethiopia ini memiliki postur tubuh yang hitam, rambut yang kriwil-kriwil, yang sekarang dikenalnya dengan istilah negro. Pada masa Rasulullah ada seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ajma'in, yang kelak Bilal ini menjadi adzannya Rasulullah. Suaranya terkenal indah, dan kalau Bilal ini nanti adzan, semua orang menangis karena melihat indahnya suara Bilal. Mungkin seperti suaranya Pak Amri lalu kalau memimpin sholat subuh. Amin. Tetapi karena Bilal ini seorang budak, ketika keislamannya itu diketahui oleh majikannya, Bilal ditangkap dan disiksa. Bilal ditangkap, ditelanjangi, ditelantangkan di dalam padang pasir, ditindih dengan batu. Kata majikannya apa? Bilal, engkau akan aku lepas
engkau akan aku ringankan beban hidupmu, tetapi tinggalkan agama yang dibawa Muhammad, kata majikannya, dan kembali kepada agama nenek moyangmu menyembah berhala-berhala. Apa yang keluar dan muncul dari kalimat Bilal bin Rabah? Al-Ahad, 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 Allahus Samad. Bilal mengatakan satu, satu dan satu. Hanya satu yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar menebus Bilal ini dari perbudakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Suatu ketika Rasulullah ini memanggil Bilal. Ya Bilal, sebenarnya amalanmu ini apa? Apa amalan yang sering kau laksanakan sehingga tadi malam aku mendengarkan terompahmu sudah sampai ke dalam surga? Jadi Bilal ini belum meninggal, tapi terompahnya sudah diimpikan Rasulullah sampai ke dalam surga. Kalau yang mimpi itu Rasulullah, pasti kenyataan. Kalau yang mimpi kita, wallahu a'lam bishawab. Tapi karena yang mimpi Rasulullah itu sudah pasti kenyataannya. Maka Bilal bin Rabah menjawab, apa yang engkau perintahkan ya Rasul, maka aku laksanakan. Apa yang engkau laksanakan, engkau perintahkan untuk dilaksanakan, maka segera aku kerjakan ya Rasul. Sehingga aku juga punya amalan yang lain, menjaga wudhu sehingga jasmani dan rohaniku terjaga dari kebersihan. Makanya kalau orang habis wudhu itu ada doa, Allahumma ja'alni mutawwabina wa ja'alni mutatahhirin wa ja'alni minal ibadik as-salihin. Menjaga kebersihan hati dan menjaga kebersihan rohani. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tadi adalah kisah di mana orang mampu merasakan kenikmatan dalam beragama. Kalau orang sudah nikmat dalam beragama, dalam keadaan sakit dia tetap ingat Allah. Dalam keadaan sehat dia ingat Allah. Dalam keadaan miskin dia ingat Allah. Dalam keadaan kaya apalagi. Kita ingat Allah dalam keadaan tidak mampu. Begitu sakit baru ingat Allah. Begitu miskin baru ingat Allah. Tetapi begitu memiliki duit lupa. Begitu memiliki keberhasilan hidup lupa akan adanya Allah. Bilal bin Rabah tadi menggambarkan betapa manusia itu akan mulia manakala menemukan kenikmatan dalam beragama. Sehingga orang yang nikmat dalam beragama menghasilkan ketakwaan. Orang yang nikmat dalam beragama menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau khatib Jumat selalu diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai ruh dan badan kita berpisah, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ada 4 tolak ukur ketakwaan. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kalau manusia ini memiliki 4 hal yang ada pada dirinya, maka ada ketakwaan di dalam hatinya. Yang pertama, kata Imam Ali, adalah al-khawfu min ajalil. Al-khawfu min ajalil artinya merasa takut akan adanya Allah yang Maha Agung. Kalau orang itu merasa takut, dia hidupnya
tidak akan pernah jauh dari agama. Kalau orang itu merasa takut kepada Allah, dia kalau punya jabatan tidak mengambil hak orang lain. Kalau dia takut kepada Allah, kalau dia diberi amanah akan melaksanakan amanah dengan sebenar-benarnya. Maka kata Imam Ali, orang yang memiliki sifat al-khawfu minal jalil, orang yang memiliki sifat takut kepada Allah, itu puncak dari segala sifat yang dimiliki oleh manusia. Kenapa orang mau beribadah? Karena dia takut kepada Allah. Kenapa orang mau menyembah Allah? Karena takut kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah gambarkan kaum-kaum yang membangkang sehingga dihabisi oleh Allah langsung. Ini kehebatan umat Rasulullah. Kalau dia melawan Allah, dia melawan ketentuan Allah, dia tangguhkan azabnya, dia tangguhkan siksanya sampai hari kiamat. Umat-umat Rasul terdahulu sebelum Rasulullah SAW itu kalau dia berbuat dosa langsung dibayar cash oleh Allah. Contoh, ada kaum yang senang dengan laki-laki dengan laki-laki. Kaum ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran betapa langsung dibalik oleh Allah buminya dan dihujani dengan batu. Hari ini kaum itu bangkit lagi dan meminta kesamaan gender. Na'udzubillah. Jadi Allah itu menciptakan itu Adam itu dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Itu minta, dan itu menjadi penyakit yang mematikan sekarang. Konon katanya menjaga anak laki-laki lebih susah daripada menjaga anak perempuan karena ada virus namanya homoseksual. Itu semuanya sudah banyak terkontaminasi. Militer juga kena itu. Kampus-kampus sudah banyak kaum pelangi. Masyarakat sudah banyak. Dia minta disamakan haknya sehingga dia ingin menikah antara laki-laki dengan laki-laki. Kalau seandainya dia tidak dituruti di sini, dia pergi ke Belanda, dia bisa nikah antara laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah. Ini sudah terjadi pada masa nabi-nabi terdahulu yang langsung tes hukumannya. Sementara umat Rasulullah ditangguhkan dulu azabnya, ditangguhkan dulu siksanya, bahkan ditunggu dia bertobat. Itu kemuliaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga wajib mengingatkan, jaga anak-anak kita, jaga cucu kita, jaga lingkungan kita, karena virus itu sudah mematikan. Orang laki-laki badannya tegap tapi jalannya mondok. Orang laki-laki badannya tegap tapi dia genit dengan laki-laki. Kalau dia tidak memiliki sifat takut kepada Allah, maka dia akan menjadi penyebab rusaknya dunia ini. Sehingga penyakit yang paling mematikan yang belum ada obatnya hari ini adalah HIV. Penyakit yang paling mematikan yang belum ada obatnya, virus yang paling mematikan adalah HIV. Orang-orang ini ganti pasangan, antar putus dengan laki-laki ganti laki-laki lain, na'udzubillah, menyebar wabah. Mereka sekarang minta untuk apa? Untuk disahkan statusnya antara laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan demo minta dipasang bendera khusus dia. Bahkan ketika Piala Dunia minta dia jadi iklan. Luar biasa, mereka memiliki kampanye, memiliki strategi terkait dengan seperti ini. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa adalah al-khawfu min ajali, merasa takut kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa itu adalah al-amalu
al-amalu bi at-tanzil. Al-amal artinya beramal, at-tanzil artinya sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi Allah ini berikan Islam kepada kita agar kita itu mengikuti ajaran Islam. Karena Allah sudah turunkan agama ini dengan sempurna, maka kalau ada budaya-budaya tertentu yang hidup dan itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak boleh diikuti. Ada tradisi-tradisi, budaya-budaya yang itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka jangan diikuti. Karena Allah sudah turunkan Islam ini dengan kesempurnaan. Kalau malam 1 Syuro, malam 1 Muharram itu masih ada budaya-budaya tertentu yang budaya itu banyak bertentangan dengan Islam. Motong kepala kerbau, ditaruh, dilarung di laut, kemudian disumbahkan, konon dikasihkan siapa? Kemudian dia nyuci keris, katanya kalau keris ini tidak dicuci, ini akan membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitarnya. Jadi ada khurafat, ada kesyirikan yang banyak tumbuh di kalangan kaum muslimin, walaupun Allah sudah memberikan Islam ini secara sempurna. Malah ada kegiatan-kegiatan yang lain yang benar-benar itu bertentangan dengan ajaran Islam. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa itu adalah al-amalu bi at-tanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Maka dalam wahyu Allah yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena terakhir hajinya Rasulullah, kemudian Rasulullah meninggal beberapa hari setelah melaksanakan haji itu, dan turun wahyu yang terakhir terkait dengan sempurnanya Islam menjadi agama kita. Jadi Rasulullah itu di dalam hidupnya gak berkali-kali pergi haji. Orang Indonesia saja yang berkali-kali pergi haji, besok punya duit pergi haji lagi, 4 tahun pergi haji lagi. Itu mengambil hak orang lain. Antrian masih banyak, tapi pergi haji terus mentang-mentang punya duit. Kecuali dia menjadi petugas haji, pembimbing haji, konsultan haji. Ini ada tradisi orang kita pergi haji, padahal lingkungannya kiri kanannya susahnya minta ampun, tetapi dia pergi haji terus-menerus. Padahal tidak ada ketentuan pergi haji berkali-kali. Justru kalau bisa adalah menghajikan orang yang belum haji, yang tidak mampu tetapi dia ahli agama. Jadi orang kita bangga kalau pergi haji berkali-kali. Saya sudah 5 kali pergi haji, cerita Masjidil Haram begini, Masjid Nabawi begini. Yang diajak cerita saja orang yang belum makan seharian. Berarti dia salah memaknai agama. Al-amalu bi at-tanzil. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tradisi orang sekarang adalah meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, malah melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa adalah ar-ridha bi al-qalil, merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah. Jadi Allah itu memberi rizki kepada manusia itu ada takarannya. Kalau sudah takaran rizkinya habis, manusia ini sudah pasti menghadap Allah. Itu sudah ada ukurannya. Allah batasi manusia ini makan gula, ada batasannya. Rizki makan gula dibatasi oleh Allah, maka dia diserang penyakit gula. Begitu diserang penyakit gula, berarti nikmat merasakan gula dikurangi oleh Allah, digantikan yang lain. Kita harus ridha bi al-qalil, merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah.
Tidak boleh mengeluh dengan rezeki saya di umur sudah 60 tahun, tapi nggak merasakan kekayaan. Justru mungkin kalau dikasih kekayaan ketika muda, dia lupa akan adanya Allah. Kadang ada orang yang dikasih kemiskinan kuat, dikasih kesusahan hidup kuat, tapi begitu dikasih duit jauh dari masjid. Banyak juga orang begitu. Orang yang dikasih duit, rezekinya lancar, jauh dari agama Allah. Tapi begitu punya duit dia mau berdakwah, dia mau dekat dengan masjid, begitu punya duit lupa kepada Allah. Tapi kita harus ridha dengan pemberian Allah. Harus ridha dengan pemberian Allah walaupun itu sedikit. Orang yang ridha terhadap pemberian Allah, maka dia memiliki sifat qanaah, menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Orang yang menerima apa adanya, hidupnya akan bahagia. Kalau tidak punya duit dia ikhtiar, tidak punya duit dia ar-ridha minal qalil. Kemudian yang keempat, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ini sampai jam berapa Pak? Jam 7.